wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Lingasari yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Lingasari yang saya hormati, serta teman-teman PBKI dari SMPUB yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Dalam rangka ini undangan saya pribadi untuk penyebaran pemahaman dan penerapan pengamalan budaya positif yang telah saya lakukan. Ini adalah rangkaian dari aksi nyata yang harus saya lakukan dalam modul 1.4 ini, yaitu budaya positif. Saya ucapkan terima kasih sekali karena sudah berkenan hadir di sini. Untuk selanjutnya, sebelum saya memaparkan hasil presensi saya ini, terlebih dahulu saya memohon kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sedikit ujangan untuk saya dan rekan guru yang lain. Kepada Ibu dan guru yang dari SD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu pendidik dan tenaga pendidikan SD Negeri 1 Lingasari yang kami hormati, serta Bapak Ibu mahasiswa UMP yang kami hormati. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melaksanakan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Kusmira sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Kegiatan budaya positif ini banyak sekali manfaatnya, baik bagi guru maupun sebagai warga sekolah, karena nantinya kita dapat mengkondisikan lingkungan belajar yang ada di sekolah. Jadi kegiatan ini banyak sekali manfaatnya. Terima kasih kepada Bu Kusmira yang akan mendiseminasikan budaya positif ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa berbagi pengalaman dari apa yang telah disampaikan, dan semoga bisa menerapkan budaya positif dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang dapat kami sampaikan, sukses selalu dan semangat untuk Bu Kusmira. Semoga sukses sampai akhir, sampai jadi benar-benar guru penggerak. Ya, demikian dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas nasihat dan kiranya dari Ibu Kepala Sekolah SD 1 Lingasari. Mudah-mudahan kegiatan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sebenarnya di sini saya bukan mau menggurui-gurui, tapi hanya berbagi pengalaman di Bapak Ibu semuanya. Kita belajar bersama-sama. Ini karena ini sebuah ilmu baru bagi saya juga. Sebenarnya kita sudah melaksanakannya, cuman kadang-kadang kita masih belum paham apa sih sebenarnya itu. Nah, mungkin dari teman-teman semuanya sudah ada yang tahu apa sih itu ya budaya positif. Ada yang tahu mungkin dari teman-teman guru yang lain ini apa itu budaya positif? Kebiasaan sehari-hari dalam melaksanakan keseharian, mungkin seperti itu. Jadi kita melakukan kegiatan keseharian dalam kegiatan yang berpositif. Terima kasih Pak Samal.
Betul sekali, kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan kegiatan yang positif. Ada lagi yang mau menambahkan barangkali monggo. Apa saja silakan monggo sebanyak soal barangkali. Yang positif ya di sekolah itu tentang kebiasaan atau menanamkan nilai-nilai yang positif kepada anak atau peserta didik untuk menjadi pribadi yang lebih kritis, lebih baik begitu. Sekali benar sekali pendapat dari Bu Alfi bahwa dari menanamkan hal-hal yang baik ya di anak agar anak menjadi tadi bernalar kritis, kreatif, pokoknya menjadi yang lebih baik lagi. Betul sekali itu semuanya, ya. Bapak Ibu di sini ya betul, kita di sini adalah hanya membahas ulang kembali apa yang mungkin sudah kita laksanakan, apa yang sudah pernah kita pelajari. Di sini yang sudah saya pelajari di modul 1.4 ini tentang budaya positif ini adalah konsepnya itu yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, terus ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Semuanya ini adalah saling berhubungan agar terbentuknya suatu budaya positif di sekolah. Jadi dari mulai paradigma belajar, disiplin positif, semuanya saling mendukung dan saling berhubungan. Kemudian yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Tentunya kita sudah sebagai guru pasti sudah paham sekali nih mengenai pembelajaran yang kita lakukan. Di sini untuk paradigma yang baru itu bahwa pembelajaran itu dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita sudah sering mendengar pembelajaran yang berdiferensiasi. Tentunya Bapak Ibu semuanya sudah pintar lah dan tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi, di mana itu sesuai dengan kebutuhan anak. Karena kita sebagai pendidik itu mengabdi kepada anak. Terus apapun yang kita lakukan itu harus berpusat kepada anak didik kita, murid kita. Itu paradigma baru kita. Kemudian semuanya itu akan mewujudkan apa? Yaitu profil pelajar Pancasila. Yang ada berapa Ki, Bapak Ibu semuanya? Ada 6. Apa saja Ki? Benalar kritis. Iya betul. Iya terus. Iya, betul sekali. Sering kita menyanyikan, Gip. Ya, terima kasih teman untuk kita semuanya. Ya, betul sekali. Itu tujuan kita, Gip, bahwa mewujudkan anak yang berkarakter, yaitu profil pelajar Pancasila. Itu untuk paradigma barunya. Kemudian dalam paradigma baru ini kita ternyata banyak sekali, Gip, menemukan apa ya? Miskonsepsi tentang kita sebagai guru, gitu. Kadang kita merasa ini seperti ini. Dari dulu mungkin ini kita lakukan, gitu. Bahwa apa yang pertama, ilusi guru bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Kita sering merasa gitu, bahwa kita sebagai guru itu harus bisa mengontrol murid kita. Iya apa tidak, gitu? Iya kan? Sebenarnya ilusi. Nah ini miskonsepsi, gitu. Artinya sesuatu yang salah, keliru. Iya. Ini yang pertama
sama bahwa ilusi guru mengontrol murid, kita sebenarnya tidak bisa mengontrol murid kita. Coba kamu bayangkan Bapak Ibu, ketika saya menggenggam tangan Bu Alvin minta saya untuk membuka, kira-kira saya mau membuka apa tidak? Nah, ya betul sekali bahwa yang bisa membuka ini adalah kemauan dari saya sendiri. Nah, jadi yang bisa mengontrol anak didik itu adalah anak didik itu sendiri. Jadi kita tidak bisa mengontrol anak didik kita. Itu. Ini ilusi yang pertama bahwa guru itu mengontrol murid itu memang yang sangat keliru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kadang kita masih berpikiran kamu itu harus seperti ini biar baik, harus seperti ini, harus seperti ini, seperti ini. Seperti itu tidak bagian Bapak Ibu. Iya kan ya? Iya. Ya, itu nanti kita akan lihat apakah itu benar, apakah itu positif bagi anak didik kita, apakah itu bermanfaat bagi anak didik kita. Nah, itu mungkin yang harus kita nanti perbaiki lagi. Kemudian yang ketiga, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Karena kita sebagai guru sering ya ke anak didik kita, apa kamu nggak kasihan dengan orang tuamu yang bekerja di rumah mencari uang, kok kamu di sini belajar malah bermain? Ya, itu kan seperti itu membuat anak itu merasa bersalah. Apakah itu benar bisa membuat anak menjadi lebih baik lagi? Nah, itu nanti saya akan buka apakah iya betul. Tapi itu ternyata yang keliru. Karena selama ini kita sering dibuat seperti itu ke anak didik kita. Anak didik kita merasa bersalah dengan kata-kata kita, sehingga anak didik itu akan merasa berubah, bisa mengubah karakternya. Itu yang kedua, yang ketiga. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Kita kadang berpikiran, ya kan ya, saya itu orang dewasa loh, aku harus nurut sama orang dewasa, ya atau tidak? Guru sering, saya sendiri kadang juga sering seperti itu. Kalau saya seorang dewasa itu, saya berguru, saya harus bisa, kamu harus seperti ini, nurut sama saya sebagai guru kalian. Itu sering seperti itu, ya. Itu memang benar, itu sering kita laksanakan dari dulu sampai sekarang pun masih seperti itu. Ternyata itu adalah sebuah miskonsepsi yang salah. Ya, ini karena apa? Ini sesuai dengan teori kontrol itu sangat beda sekali. Nah, itu yang akan kita rubah di paradigma kita tentang pendidikan kita, pembelajaran kita, itu yang harus kita rubah itu. Dan miskonsepsi yang sudah kita anggap itu benar, ternyata itu adalah salah di sini. Di sini ada kalau stimulus respon itu yang dulu, terus sekarang itu ada teori kontrol yang sekarang itu. Dimana yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita seringnya seperti itu ya. Oh, menurut saya itu baik. Oh, menurut orang lain juga harus baik juga itu. Nah, ternyata kalau secara teori kontrol, oh, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, tentang dunia. Jadi ketika kita memandang dari kita baik, belum tentu memandang dari orang lain itu baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu di stimulus respon. Sementara di teori kontrol, bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Anak memukul itu pasti punya tujuan. Bapak Ibu datang ke sini mungkin punya tujuan. Tujuannya bermacam-macam, ya, dan semuanya sama. Kalau itu teori kontrol. Kalau dulu kita kan selalu masang, kalau kamu tidak seperti ini salah. Mungkin anak punya tujuan yang lain. Kemudian yang ketiga, orang lain itu bisa mengontrol. Ya, kalau kita dulu seperti itu pikirannya ya. Kalau sekarang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu di teori kontrol. Kemudian pemaksaan pada saat rujukan gagal.
Kita kadang memaksa kalau rujukan gagal, itu kita sekarang harus diubah dengan namanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian kalau di stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Kalau di respon, modelnya adalah berpikir menang-menang, tidak ada yang kalah. Kalau kita kan dulu berpikirnya kalau guru sih menang, kamu yang kalah. Tapi kalau di sekarang yang di teori kontrol itu tidak ada yang kalah, semuanya menang. Itu yang harus dirubah mengenai perubahan paradigma di pembelajaran kita sekarang ini. Okay. Kemudian lanjut ke apa itu disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Jadi di sini adalah nilai-nilai yang diyakininya di situ. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan menumbuhkan serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, dan hukuman. Jadi yang ada disiplin positif itu bukan karena nanti imbalan, dapat penghargaan, dapat ancaman, dan dapat hukuman. Kalau kita kan sering melakukannya seperti itu ya, ini nanti dapat penghargaan, dapat imbalan. Jadi yang namanya disiplin itu bukan itu. Terus sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Jadi di sini kita sebagai seorang guru harus dapat memiliki disiplin sehingga anak-anak itu mempunyai motivasi intrinsik. Intrinsik itu kan berada di dalam diri anak itu sendiri agar dia mau berubah menjadi lebih baik lagi. Lanjut tadi dengan disiplin itu mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Nah, nilai-nilai kebajikan itu bersifat universal, terus lintas bahasa, suku bangsa, agama, dan latar belakang. Jadi kalau sekarang kita nilai-nilai kebajikannya adalah tercermin pada tadi profil, pelajar, Pancasila. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang akan dicapai oleh peserta didik kita sekarang. Kalau di primary years program itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan seterusnya itu sampai percaya diri dan komitmen. Kalau di keterampilan hidup itu ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Itu contoh nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal ini. Lanjut untuk memenuhi tadi kebajikan universal ini masih berhubungan lagi lanjut dengan kebutuhan dasar manusia. Apakah ada berhubungannya? Ada sekali, karena apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu sudah tahu apa saja kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Saya tahu. Ternyata di sini ada dikelompokkan menjadi 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu bertahan.
hidup. Bertahan hidup ini ada meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian ada kasih sayang, rasa diterima, itu meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Terus yang ketiga, penguasaan, itu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin berprestasi, diakui, didengar. Itu adalah contoh dari penguasaan. Terus berikutnya adalah kebebasan. Kebebasan ini meliputi ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu kebebasan. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah kesenangan. Ini meliputi ada mungkin bermain, humor, antusiasme, kemudian ada tertawa. Itu kebutuhan dasar manusia. Kenapa berhubungan? Karena nanti mengarahnya ke sini. Apa sih kebutuhan anak didik kita? Di dalam pembelajaran berdiferensiasi, kita bisa nanti menghubungkan sebenarnya anak ini nakal itu kenapa, anak ini diam saja kenapa, dia kebutuhan itu apa. Jadi kita belajar 5 dasar kebutuhan manusia itu. Contoh di sini, ini contoh perilaku siswa nih. Ada anak-anak ijik-ijik memukul teman yang menghinanya. Nah, ini menurut ini kebutuhan yang mungkin berusaha ingin dipenuhi oleh anak tersebut adalah kebutuhan apa? Tadi puas, kekuasaan, power, dia begitu berani. Nah, itu karena dia butuh kebutuhan tersebut. Terus nantinya apakah kita bisa mengarahkan? Apakah sebagai guru kita bisa mengarahkan? Apakah ada cara lain untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan tersebut? Sebagai guru kita bisa mengarahkan tersebut. Jika dia punya kekuatan, apakah harus dengan cara memukul? Kita bisa mencarikan alternatif pilihan yang lain. Itu salah satunya yang belajar mengenai 5 dasar kebutuhan manusia. Contoh lagi ini, kan ada anak yang sering iseng ya, anak lagi teman lagi jalan, dijijik kakinya dus, ya nanti temannya jatuh. Kan biasanya kalau ditanya anaknya memang iseng, seneng, usil, ternyata itu suatu kebutuhan dia agar dia senang, dia punya kebutuhan dia senang. Kemudian apakah terus sebagai guru kita bisa mengarahkan lagi kebutuhan senang itu? Apakah harus dengan menyakiti orang lain? Ini kita bisa nanti mencari kasus tersebut dengan mengarahkan ke hal-hal yang lebih baik untuk mencari kesenangan tersebut. Itu yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Itu contoh-contoh konkret kita dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang guru. Lanjut untuk berikutnya, setelah kebutuhan dasar manusia, ini ada teori motivasi perilaku manusia. Ini ada 3, yaitu yang pertama, ini sering kita alami. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau karena takut dihukum. Biasanya kita sering melakukan sesuatu itu karena ini ya, takut dihukum. Anak-anak juga sama, kita juga sama ya. Oh, aku seperti ini, mau dihukum. Nah, ini berarti termasuk motivasi eksternal karena berasal dari luar. Tuh. Kemudian anak sering seperti itu ya. Aku ngecek PR, mau dihukum ora piye kalau sampai aku kan berdiri di depan kelas sampai selesai pembelajaran itu karena takut dihukum. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini imbalan atau penghargaan biasanya.
oh aku ikut ini biar dapat ini. Oh anak-anak misalkan kandidat bisa biasa, yuk kerjakan nanti yang bisa nilainya bagus gitu. Itu kan suatu memberikan apa? Imbalan, penghargaan. Itu ternyata motivasinya itu masih eksternal, dan motivasi eksternal ini belum pas sekali karena belum menuju ke hal yang sukses. Kemudian untuk yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Ini yang berasal dari motivasi internal. Jadi kita usahakan kalau melakukan sesuatu, motivasinya adalah untuk menghargai diri kita sendiri. Jangan karena ini, jangan karena orang lain, karena penghargaan atau hukuman. Itu yang paling idealnya nih. Kalau saya sendiri kadang masih seperti itu. Kita semuanya sering melakukan itu. Ketika kita melakukan sesuatu itu karena ada motivasi eksternal. Motivasinya itu internalnya itu biasanya menyusul. Ya nanti kalau sudah setengah jalan baru, oh iya, aku memang butuh untuk diri saya sendiri. Ya, itu untuk teori motivasi perilaku manusia. Tadi dengan teori motivasi ini berhubungan dengan tadi adanya hukuman, penghargaan, ya. Ini sering kita lakukan ini. Bapak Ibu setuju apa tidak ini? Hukuman di sekolah itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa enggak ini Bapak Ibu? Ya, setuju. Oke, bagus. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak setuju? Ada setujunya, ada tidaknya. Ya, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Ya, betul sekali. Mungkin ada yang setuju karena setiap permasalahan nanti kita akan lanjut ke sana. Ada penyelesaiannya. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju? Ya, nanti kita akan belajar apakah pendapat panjenengan yang tadi setuju dengan yang tidak setuju akan kita pelajari bersama-sama nanti. Ketika panjenengan misalkan ya, katanya yang lagi PPG di praktek biar anak-anaknya tenang gitu ya, biasanya kasih hadiah. Iya, anak nanti yang mau maju ini dapat coklat gitu. Nah, itu kan satu penghargaan ya. Apakah itu nantinya akan memotivasi belajar anak? Ya, itu nanti akan kita ya. Kalau yang ini, kalau di sini saya itu tidak setuju karena nanti akan berdampak panjang sekali ternyata. Kemudian yang terakhir, mengenai rasa bersalah memberi dampak yang lebih ringan. Lanjut aja ya. Nah, ini di sini. Nanti tadi ada hukuman. Kalau yang kita katakan nanti ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini kalau hukuman itu tidak rencana atau tiba-tiba. Seperti saja ketika kita ini berkaitan oleh guru kemarin hari Senin, oh tidak memakai atribut, yang tidak memakai topi kumpul. Nah itu kan karena apa ya? Nah itu namanya hukuman. Kalau restitusi, konsekuensi itu terencana, disepakati oleh sesuatu peraturan. Misalkan konsekuensinya ketika tidak mengerjakan PR, maka dia harus nanti saat istirahat dia harus mengerjakan PR itu lagi, konsekuensinya. Jika menumpahkan air di kelas, maka konsekuensinya apa? Dia harus membersihkannya, itu konsekuensi. Jadi itu sudah ada aturannya. Kemudian kalau restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki masalahnya. Jadi anak itu diajak ketika restitusi itu diajak untuk apa? Memperbaiki masalah yang dia hadapi.
Kemudian untuk hukuman itu, yang kedua, murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan. Jadi kalau hukuman itu satu arah ya, guru saja yang berkuasa, kamu mau kayak gini. Nah itu. Kemudian biasanya hukuman itu berupa hukuman fisik maupun psikis. Jadi bisa, kalau tadi fisik mungkin suruh berdiri, suruh berlari, itu fisik. Kalau psikis, ini tadi dengan apa? Kata-kata mungkin ya. Ya. Kemudian kalau di konsekuensi tadi terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap tidak dibuat nyaman, murid tetap tidak dibuat nyaman karena apa? Murid harus kayak gini loh. Jadinya murid tidak nyaman. Kemudian sikap guru di sini adalah memonitor muridnya. Jadi guru memantau terus. Oh, kamu tadi harusnya tidak istirahat. Oh, kamu istirahat terus pantau, itu konsekuensi. Kemudian untuk restitusi, ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk berbagi masalah. Kemudian prosesnya kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya. Kemudian di sini ini identitas gagal dan identitas sukses. Kalau hukuman itu identitasnya akan menuju ke gagal. Kalau identitas sukses, ini disiplin itu ada meliputi konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Terus konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi itu merupakan pilihan. Jadi ada pilihannya. Kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka panjang juga tidak bagus. Sementara di konsekuensi tidak nyaman untuk murid juga, anak untuk jangka pendek. Biasanya kalau restitusi kan setelah selesai pelaksanaan konsekuensinya dia sudah nyaman. Tapi kalau hukuman itu biasanya akan teringat terus. Aku kemudian tahu dulu akan juga kon melaju di lapangan minggu. Itu kan jangka panjang. Tapi ketika kalau konsekuensi tadi, oh habis lupakan air ya, langsung tinggal, itu kan pendek. Setelahnya selesai jadi tidak akan mikir lagi. Kemudian untuk kalau restitusi itu menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Biasanya akan terkenang, aku dulu pernah terlambat oleh guru tapi diajak komunikasi, diajak solusinya seperti ini, aku jadi teringat terus. Nah itu jangka panjang. Itu itu identifikasi gagal dan identifikasi sukses. Kalau di hukuman, murid itu anak itu tersakiti. Kalau di konsekuensi hanya tidak nyaman saja, tidak nyaman anaknya, muridnya. Sementara kalau di restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Tuh. Ini hampir sama gitu. Jadi kalau sebenarnya kalau hukuman itu bersifat negatif, terus kalau konsekuensi itu bersifat netral, sedangkan restitusi itu yang bersifat positif. Ini Bapak Ibu bisa melihat ini. Itu bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, ini contoh itu kita bersama-sama coba belajar ini. Ini ada tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu termasuk apa ya? Hukuman. Betul sekali. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. 4. Mengganti kertas tugas teman yang telah coret-coret. Konsekuensi. 5. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. 6. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. 7. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman ya. Bisa tahu ya teman-teman semuanya mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Oh, di sini kan nggak ada yang ini ya, yang restitusi. Biasanya kamu mau apa, pilihannya apa? Terus lanjut untuk itu tadi yang berhubungan dengan
dengan teori motivasi. Sekarang ke 5 posisi kontrol guru. Ini pasti Bapak Ibu sudah tahu. Saya di sekolah ini biasanya melakukannya sebagai apa? Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Guru itu sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga itu sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Ya, ini 5 posisi kontrol guru. Kira-kira kalau menghukum itu tahu nggak? Nih, guru menghukum, seorang guru yang menghukum ini paham, oh kayak gini berarti namanya menghukum. Contohnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir dengan kata-kata itu dengan perbuatan. Kalau dengan kata-kata kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, nanti kamu saya ini, itu coba perkataan. Kemudian ada hasilnya biasanya anak banyak yang memberontak, menyalahkan orang lain, kemudian berbohong lagi ya, biasanya seperti kalau habis itu. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid melakukan guru di luar dunia berkualitas. Nanti biasanya anak-anak kan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Biasanya anak-anak sudah dihukum itu biasa, yang paling itu tuh marah-marah lagi. Nah seperti itu dampaknya anak-anak itu akan mengulang lagi dan mengulang lagi. Itu ternyata ketika kita sebagai posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, ini biasanya guru berceramah dan mengatakan seharusnya kamu kayak gini, kamu apakah kasihan dengan orang tua kamu, ibu kecewa dengan kamu, itu contoh perbuatannya. Kemudian ini seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali, berceramah kesel-kesel, kamu tidak memperhatikan. Nah, itu kan contoh membuat rasa bersalah. Kemudian hasilnya anak menyembunyikan, kemudian menyangkal dan berbohong. Terus ini murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian biasanya murid berkata, terakhir maaf ya bu, maafkan saya ya bu. Terus tapi dampaknya anak akan merasa rendah diri ternyata. Ketika kita menempatkan diri sebagai seorang guru yang membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman ini biasanya kita untuk membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu, minta tolong seperti ini. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak pernah bantu dan seperti itu. Guru sebagai teman. Biasanya hasilnya anak itu akan ketergantungan pada guru tersebut. Terus murid meletakkan guru itu sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Oh penting, guru ini penting. Kalau tidak ada guru ini saya akan seperti ini. Biasanya seperti itu. Saya pikir bapak ibu adalah teman saya, ternyata begitu. Ini pikiran anak akan berkata seperti itu. Tapi ketika kita nanti suatu saat tidak ini, anak akan merasa guru bukan teman saya lagi. Ini nanti lemahnya adalah lemah, kemudian anak tidak mandiri dan timbul ketergantungan. Kemudian yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Ini biasanya guru berbuat itu menghitung, mengukur, perhatikan. Terus guru akan selalu berkata, apa peraturannya? Ini loh peraturan di sekolah seperti ini. Nah, itu biasanya sebagai pemantau. Kamu harus hasilnya biasanya anak menyesuaikan diri bila diawasi. Nggak taruh. Contohnya kayak mungkin kelas 6 kayak guru, anak bagus merah, cepetan. Nah, mungkin itu karena saya sebagai pemantau terus dipantau terus ya. Kalau tidak dipantau ya mereka akan semuanya sendiri.
Kemudian berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, dan itu murid berkata. Ini menitik beratkan pada konsekuensi atau hadiah untuk dirinya. Yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Ini guru, perbuatan guru apa? Mengajukan pertanyaan kepada anak didiknya. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalahmu, apa solusinya kira-kira menurut kamu. Nah, itu contoh dari seorang guru sebagai manajer. Ini hasilnya adalah menguatkan pribadi. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ini sudah menempatkan dirinya sendiri, bukan gurunya. Terus murid berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan ini? Peran dampaknya, anak itu bisa mengevaluasi diri, bagaimana dia mencari solusi agar untuk memperbaiki dirinya. Ini 5 posisi kontrol guru. Ya, ini contoh penerapannya dalam suatu kasus. Di sini ada kasusnya murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini sering kita lakukan di anak lalu kita kadang-kadang menempatkan kita sebagai apa? Nih, kalau sebagai seorang penghukum, nah muridnya disuruh apa ini? Hormat pada bendera 1 jam, berdiri di lapangan, di itu berarti kita sebagai apa? Penghukum. Kemudian buat rasa bersalah, atau dihukum atau maning biasanya anak-anak. Beberapa kali ibu memberitahu kamu selalu seperti itu, mengecewakan guru. Nah, itu contoh membuat rasa bersalah. Kemudian kalau guru sebagai teman, itu biasanya guru, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya, sekali ini. Ya sudah, besok jangan diulangi lagi ya. Nah, itu contoh sebagai teman. Kemudian pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya apa. Nanti kalau sudah pulang sekolah, setelah ini kamu minta ibu untuk memberikan atribut ya. Itu yang sebagai pemantau. Yang terakhir, kalau seorang guru yang menempatkan sebagai manajer itu, apakah kamu tahu perbuatanmu ini benar atau salah? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Tapi akan cari solusinya sendiri, bukan kita yang menyodorkan solusinya. Kenapa kamu tidak membawa? Kenapa kamu kenapa dia bisa berbuat kesalahan itu, kita cari dulu. Kemudian cari solusinya itu dengan anak yang mengungkapkan sendiri cara menyelesaikannya, perbaiki. Itu contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, ini coba Bapak Ibu. Nih, yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira seperti apa ya? Sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira dulu sebagai apa nih? Iya, betul sekali. Membuat rasa bersalah. Terus, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Betul sekali, menghukum. Ya. Yang ketiga, apa rencananya? Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Betul sekali. Terus, ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Sebagai apa? Aman. Betul sekali. Terakhir coba, kamu tidak mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai apa ini? Posisi kontrol guru sebagai apa? Pemantau. Apa? Pemantau. Iya, betul, ini sebagai pemantau karena memantau dia. Tapi di sisi lain dia juga sebagai ada penghukum. Ya. Iya, terus sebagai penghukum. Itu ya, itu untuk posisi kontrol guru.
berikutnya yaitu setelah kita tahu posisi kita akan mulai dari keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan? Nih, untuk keyakinan kelas itu bersifat abstrak, merupakan pernyataan universal, dibuat dalam pertanyaan positif, kemudian sedikit agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Kemudian yang utama di sini adalah kalau pembuatannya itu semua warga sekolah itu dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Beda kalau peraturan kalau peraturan kan hanya satu arah sekolah saja tidak dilibatkan. Tapi kalau keyakinan kelas ini semua dilibatkan, baik itu peserta murid. Ini contohnya ada peraturan dengan keyakinan kelas. Bisa contohnya kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, peraturan ini. Kalau keyakinan kelasnya berarti apa? Tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini berarti keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini juga bisa menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keyakinan kelasnya adalah keselamatan. Terus menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan seterusnya. Oke, sampai jangan berlari di kelas atau koridor. Itu peraturan biasanya bukan jatuh. Nah, itu berhubungan dengan keyakinan kelasnya adalah keselamatan, keamanan dan kepedulian. Itu bedanya antara peraturan dengan keyakinan kelas. Lanjut, ini contoh-contoh kemarin yang sudah saya lakukan dalam kegiatan membuat keyakinan kelas. Ini anak yang aktif untuk membuat keyakinan kelas. Seperti apa sih kelas yang mereka inginkan? Mungkin di sekolah apa yang mereka inginkan, kelasnya mau seperti apa, sekolahnya seperti apa, sesuai dengan keinginan anak-anak. Cuman kita tetap sebagai seorang guru harus tetap mengarahkan. Oke, untuk pembuatan keyakinan kelas. Lanjut untuk yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini anak diharapkan nanti mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian di sini segitiga restitusi itu ada meliputi yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi ini segitiga restitusi ini adalah suatu dialog yang dilakukan oleh guru ketika dia menghadapi suatu permasalahan. Kita memakai namanya segitiga restitusi. Ya, di sini ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Apa saja di sini kelihatan belum jelas pakai meja. Apa itu menstabilkan identitas? Yaitu guru berkata, namanya ini berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ini pertama, menstabilkan identitas, biar anak itu merasa dikuatkan. Ini kemudian bapak ibu juga pernah berbuat salah.
terus kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah di sini. Kita tidak boleh mencari siapa yang benar, siapa yang salah ketika menstabilkan identitas. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri ketika menstabilkan identitas? Kemudian tindakan yang kedua itu validasi kebutuhan. Ini guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Nah, itu contoh-contoh kalimat yang diucapkan oleh guru ketika dia mencari validasi kebutuhan anak. Kemudian di berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Terakhir, menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas, keyakinan kelas apa yang sudah kami yakini, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, apakah itu menurut kamu penting, terus kamu ingin menjadi seperti apa, bagaimana cara menyelesaikannya, itu menanyakan keyakinan. Ya, ini tahapan-tahapan restitusi, segitiga restitusi. Di sini ada contoh video yang kemarin sudah pernah saya lakukan ketika mendemonstrasikan dari segitiga restitusi. Ini salah satunya. Coba diperhatikan saya.
Itu contoh laksanakan dari segitiga restitusi, di mana ada tahap-tahapan tadi, stabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah validasi. Apa tadi ayo? Apa saja ya tadi? Ya, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, yang terakhir menanyakan keyakinan. Itu contoh melaksanakan segitiga restitusi. Jadi ketika kita menghadapi suatu masalah bersama peserta didik, mungkin anak yang kurang disiplin atau apa, kita bisa menggunakannya dengan segitiga restitusi. Kita langsung menghukum anak itu. Itu yang disarankan seperti itu, menggunakan segitiga restitusi. Nah, sering kita ini ada beberapa miskonsepsi yang harus kita konsultasi lagi. Ini kadang kita sering salah menafsirkannya. Yang pertama, penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensinya lagi. Betul apa tidak ini Bapak Ibu? Tadi ketika sudah ada keyakinan kelas, dan kita sudah tidak perlu aturan atau tidak? Masih perlu apa tidak? Masih, betul sekali. Jadi jangan sampai kita berpikiran ketika kita sudah ada keyakinan kelas, kita tidak peraturan, tapi kita masih tetap perlu peraturan. Karena apa? Ketika nanti kita ada anak yang tidak disiplin atau kurang disiplin ketika melanggar peraturan, akhirnya dijor. Akhirnya malah mereka akan semaunya sendiri. Tapi tetap konsekuensi peraturan kelas sekolah tetap ada. Cuman kita lebih mengedepankannya apa? Kembalikan ke keyakinan kelas kita. Jadi tidak langsung dengan cara menghukum. Konsekuensi tetap dijalankan. Nah, dalam hidup bermasyarakat selalu ada tatanan atau aturan dengan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Dalam penerapan budaya positif, guru melatih kesadaran murid melalui pemahaman bahwa tatanan dan konsekuensi hadir untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada diri sebagai manusia dan anggota masyarakat. Sehingga tatanan tersebut dipatuhi bukan karena takut konsekuensi, tapi karena kesadaran diri ingin mewujudkan nilai-nilai berharga. Itu miskonsepsi yang pertama. Kalau tetap peraturan itu tetap ada, ya. Kemudian yang kedua, dengan membuat keyakinan kelas dan ditempel di depan kelas, maka itu sudah cukup. Tidak perlu ada tindak lanjut, tidak ada konsekuensi, kemudian tidak ada refleksi. Itu yang salah, ya. Benar bahwa kesadaran hadir itu dari dalam diri, tadi yang bersifat internal. Sementara hukuman itu, hukuman dan penghargaan atau memberi hadiah dalam bentuk barang atau status, konsekuensi maupun apresiasi, semuanya hadir dari luar diri yang diberikan oleh orang lain. Untuk menghadirkan kesadaran ini dibutuhkan konsistensi dari seluruh komunitas sekolah dan sistem pendukung untuk melakukan tindak lanjut, memastikan konsekuensi dijalankan dengan bertanggung jawab dan diskusi atau refleksi setiap saat. Langkah-langkah dalam menghadirkan kesadaran ini merupakan salah satu contoh melatih murid dan guru dalam berpikir lambat menggunakan bagian otak luburnya. Kemudian miskonsi yang ketiga, semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif dapat diselesaikan dengan restitusi? Tidak, ya. Tidak semua permasalahan hubungan dengan budaya positif itu dapat diselesaikan dengan restitusi. Ada hal-hal yang mungkin dalam suatu kasus itu bisa diselesaikan dengan tidak dengan restitusi. Oke, di sini
Memang segitiga restitusi itu merupakan salah satu pendekatan disiplin positif untuk menyelesaikan permasalahan siswa terkait pelanggaran aturan. Pendekatan ini menekankan pada dialog, tanggung jawab, dan pemulihan alih-alih hukuman. Sebelum melakukan pendekatan restitusi, pendidik seharusnya sudah menegakkan keyakinan kelas dan konsekuensi. Namun, jika keyakinan kelas dan konsekuensi pun tidak efektif, maka restitusi adalah pilihan terbaik. Penting untuk diingat bahwa segitiga restitusi tidak selalu tepat untuk semua kasus. Contohnya di sini pelanggaran berat seperti kekerasan fisik atau vandalisme, berkelahi sampai ada yang terluka. Ya, apakah kita harus dengan segitiga restitusi dulu, udah diajak ngobrol apa kan nggak mungkin ya? Pasti ada penjelasan yang lain dengan adanya pendekatan-pendekatan terlebih dahulu. Kemudian baru setelah pendekatan itu baru diselesaikan dengan segitiga restitusi. Jadi tidak semua masalah yang berhubungan dengan budaya positif itu dapat diselesaikan dengan restitusi. Ini disesuaikan berarti Bapak Ibu. Jika kita menghadapi suatu permasalahan, kita menyelesaikannya sesuai kondisi. Miskonsepsi berikutnya bahwa semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif itu diselesaikan dengan restitusi. Tadi sudah restitusi mungkin akan permasalahan kasus ini akan membina hubungan yang dapat membangun rasa percaya diri murid pada guru terlebih dahulu. Ini tadi dengan adanya pendekatan. Miskonsepsi berikutnya yaitu jika murid sudah mendapatkan restitusi, maka ia tidak perlu lagi mendapatkan konsekuensi dari tindakannya tersebut. Jika tadi misalkan terlambat diajak diskusi, kemudian konsekuensinya apakah dia tidak melakukannya? Tetap konsekuensi itu tetap harus dijalankan. Jadi konsekuensinya tetap jalan, restitusinya juga tetap jalan. Karena ketika kita hanya mencari solusinya saja, konsekuensi tidak dijalankan, itu anak-anak biasanya timbulnya beberapa pengasuh guru sekolahan. Jadi di situ tetap harus jalan dua-duanya. Restitusi itu dilakukan, maka konsekuensi tetap harus dijalankan oleh murid sebagai bentuk pertanggungjawaban dari perilaku yang sudah dilakukan oleh murid. Oke, itu sedikit dari saya tentang budaya positif. Di sini tidak menggurui, bukan menggurui, tapi kita sama-sama berbagi, Bapak Ibu, berbagi ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini itu bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi anak didik kita. Mudah-mudahan kedepannya anak didik kita menjadi anak-anak yang benar-benar bisa bertanggung jawab, bisa mandiri, dan mereka juga bisa merdeka. Ini di sini untuk penutupnya, dalam penerapan disiplin positif ini, hendaknya guru mempunyai standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, itu sedikit dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, ya, Bapak Ibu. Amin. Dan mudah-mudahan sedikit demi sedikit, ayo kita mulai dari diri kita sendiri, ya, untuk menerapkan sedikit yang sudah kita dapatkan ini, agar anak didik kita memang benar-benar menjadi manusia yang lebih baik lagi tadi di sini. Insan yang bisa mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu saja sedikit dari saya. Barangkali banyak sekali tutur kata dari saya yang kurang
dan banyak sekali yang pokoknya nggak pas lah. Saya mohon untuk dimaafkan nih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih semuanya yang sudah berkenan hadir di sini dalam acara pemekaran disiplin positif. Dari saya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, kita akhiri dulu ya dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada semuanya yang telah berkenan hadir. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.